viralitas dan isu di media sosial ini menggerus nasionalisme kita secara kebangsaan. Kalau misalkan kita terus-menerus menuruti apa yang algoritma katakan. Kita sebagai Bank Indonesia itu selalu ingin bagaimana caranya memberikan pembekalan dan mensosialisasikan menjaga etika dalam bermedia sosial dan berdigitalisasi. Karena kan etika digital itu kan kita sebagai bentuk nasionalisme juga. Kita ingin ruang digital ini nggak dipenuhi polarisasi. Kalau saya ngelihatnya masalah nasionalisme ini, anak muda sekarang dia baru bisa muncul nasionalisme ini kalau dicubit atau kalau tersakiti. Tentu harapannya organisasi-organisasi bela negara seperti kami salah satunya, kita bisa menjelaskan, kita bisa menjabarkan, kita bisa melaksanakan kegiatan bela negara, kecintaan dan kenasionalismean kita terhadap Indonesia bisa kita tunjukkan dengan cara-cara yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngopi. Ngopi nih. Hari ini kita balik lagi sama gue Reza di acara podcast Ngopi nih. Masih juga bersama dengan teman setia gue Bang Anam sebagai komentator handal. Nah ini di samping gue udah ada Wakil Kepala Bidang Media Gerbang Indonesia, Bang Brian Samosi. Kemudian di hadapan gue ini juga ada yang paling ganteng di sini. Kedua setelah gue pastinya. Sekjen Gerbang Indonesia Bang Hanif. Ya, terima kasih Bang. Nah hari ini teman-teman kita akan membahas masalah persoalan nasionalisme di era digital. Nasionalisme itu dulu identik dengan perjuangan fisik, simbol-simbol negara dan semangat kolektif yang terasa nyata. Tapi di era digital hari ini, batas negara jadi kabur, informasi bergerak tanpa kontrol, dan identitas seringkali dipengaruhi oleh tren global. Pertanyaannya apakah nasionalisme masih punya tempat di tengah algoritma, viralitas, dan budaya instan? Atau justru nasionalisme sedang berubah bentuk dari yang dulu terlihat menjadi sesuatu yang lebih abstraktif tapi tetap penting? Nah untuk membahas lengkapnya kita akan bertanya langsung kepada para pakarnya dari Gerbang Indonesia, Bang Brian dan Bang Hanif. Bang, kira-kira nasionalisme di era digital ini apakah hanya sekedar jargon atau nasionalisme ini mulai terkikis di era digital seperti sekarang, Bang? Ya, makasih Bang. Ya, jadi memang nasionalisme ini di era digital tidak lagi ditunjukkan dengan simbol atau seremoni. Karena kan kalau kita lihat di era digital ini kan ya tanpa batas lah gitu. Kita bisa semua akses lah segala macam. Habis itu kita bisa juga memberikan opini, lalu juga kita malah kalau yang lebih parahnya pun juga kita dilihat juga gitu kan dalam bentuk-bentuk proxy gitu kan. Kadang-kadang ada perang-perang di dalam media sosial gitu. Tapi yang kita sebagai Bank Indonesia itu selalu ingin bagaimana caranya kita memberikan pembekalan dan mensosialisasikan menjaga etika dalam bermedia sosial dan berdigitalisasi gitu loh Bang. Kayak gitu Bang. Kenapa harus menjaga etika, Bang? Sedangkan harus demokrasi itu kan mengutamakan kebebasan dalam berkomunikasi, dalam mengungkapkan pendapat. Kenapa etika itu menjadi penting di tengah gempuran media sosial hari ini, Bang? Ya, karena kan etika digital itu kan ya tadi sebagai bentuk nasionalisme juga gitu. Karena kan kita ingin ruang digital ini nggak dipenuhi polarisasi gitu. Kita ingin juga tadi Bapak juga bilang kan rasa persatuan itu mudah terkikis jika tidak dikelola dengan bijak gitu. Nah itu yang tadi kembali lagi etika itu sangat penting Bang dalam kita berdigitalisasi gitu loh Bang. Kalau saya ngelihatnya masalah nasionalisme ini Pak Sekjen, Siap Bang. Anak muda sekarang terutama di media sosial dan dunia digital tuh kayak pasti nasionalisme gitu ya. Dia baru bisa muncul nasionalismenya kalau dicubit atau kalau tersakiti. Contoh yang paling tren yang paling terbaru adalah masalah sibling. Ketika Indonesia tuh dibully sama netizen Korea, Knet. Terus mulai baru bangkitlah nasionalismenya gitu ya. Tapi sebelum itu aduh rasa cinta sama K-popnya gitu ya. Kayak ada artis Indonesia aja yang ganteng sama cakep gitu ya. Tapi ketika udah mulai itu sadar mereka, ternyata orang Korea itu pengennya cuma yang bagus-bagusnya aja dari Indonesia, pengennya cuma
budaya Pasarnya mereka yang aja. populer di Iya. Indonesia. Iya, kita cuma jadi pasar, kita cuma jadi konsumen gitu ya. Gimana, Jen? Iya, memang kita harus sadari ya, tadi kembali lagi, budaya barat ini kan berlangsung, dengan adanya digital ini kita lihat ya, banyak orang Indonesia ini suka dengan budaya tersebut gitu. Makanya kita juga lihat, sebagai ya namanya masyarakat Indonesia gitu, kita tidak bisa membatasi, hal seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan hal-hal yang bentuk karya nyata untuk Indonesia. Salah satunya kan tadi banyak artis-artis Indonesia yang memang bagus, Bang. Ada Davina Karamo misalkan wanitanya gitu. Prianya ada siapa ya, mungkin yang saat ini lagi bagus banget, siapa ya? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole Kenapa juga Jeffrey bisa. Nicole? Nggak tahu, katanya bagus. Ya maksudnya Bagus Jeffrey Nicole. banyak yang good booking lah gitu. Ah, Nah, itu iya, kan iya, sebenarnya cantik dan ganteng ya. itu kan bagian dari source yang sebenarnya baik juga buat Indonesia gitu. Nah, ada rencana sebenarnya, ini mungkin saya belum bisa detailkan juga gitu. Kita punya rencana bikin film, Bang, sebenarnya. Oh, oke. Gerbang Indonesia buat film. Tapi jangan kayak film Merah Putih itu ya, Jen. Enggak, Bang. Itu terlalu tinggi Nah, ratingnya. ini Beta buka gudang. itu lah ya. Terlalu Udah nonton ya, Bang? tinggi. Aduh, jangan ditonton Bang. Sakit kepala. harapannya penontonnya ini bukan masyarakat Indonesia tapi sampai luar negeri. Nah, Oh, ini oke. kita ada produser yang masuk yang terkenal juga gitu. Nanti mungkin, tapi aku nggak bisa sebut namanya. Tapi yang paling penting itu bagian dari rangkaian-rangkaian yang cerita yang lagi kita kembangkan untuk Indonesia atau masyarakat Indonesia itu nasionalisme itu keluar, Bang, dengan karya-karya nyata dari Indonesia gitu. Sekarang kita sederhanakan. Penyederhanaan. Penyederhanaan. Nah, kita bisa berangkat dari satu istilah, Bang. FOMO. Yang sudah Betul. tahu semua orang, fear of missing out. Iya. Mungkin menarik tuh terkait siblings itu. Ternyata nasionalisme kita bisa tumbuh dari percikan yang sangat sederhana, Betul. Bang. Persoalannya apakah percikan itu selalu disediakan? Nah, Jadi apakah terjadi abstraksi? Ya benar. Karena di dunia modern ini kemudian ruang maya lah yang menjadi platform kita untuk menunjukkan ke NKRI-an kita. Nah, tapi dalam perjalanannya berbagai program, berbagai tindakan ataupun berbagai pelaksanaan kegiatan kerap kali tidak menyentuh ruang-ruang itu, di mana percepatan pembangunan teknologi dan lain sebagainya tidak dapat diserap dengan cara yang sangat sederhana oleh generasi-generasi setelahnya. Di Gerbang Indonesia mungkin tadi juga sudah dijelaskan bagaimana banyaknya gap umur yang ada di situ. Ternyata negatifnya agak kesulitan memang kita untuk berbicara, tapi positifnya adalah ketika kliknya itu dapat, bahkan anak gen Z aja bisa berkomunikasi dengan aktif dengan baby boomer ketika kita sudah bisa menciptakan satu fondasi untuk berkomunikasi yang baik. Nah, di level masyarakat, bukankah seharusnya masyarakat jangan selalu yang ditanyakan, lu punya nasionalisme gak sih? Cinta gak sih? Jangan selalu yang ditanyakan itu, tapi tunjukkan melalui peran pemerintah misalkan. Dan tentu harapannya organisasi-organisasi bela negara seperti kami salah satunya bisa juga mempersiapkan platform itu, bahwa kita bisa menjelaskan, kita bisa menjabarkan, kita bisa melaksanakan kegiatan bela negara, kecintaan dan kenasionalismean kita terhadap Indonesia bisa kita tunjukkan dengan cara-cara yang sederhana. Contoh, banyak campaign-campaign yang terjadi di media sosial, tapi belum bisa kita gerakan secara masif. Banyak sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia bisa kita paksa, kita force secara tidak langsung masyarakat, netizen untuk ikut bersuara, untuk ikut menghembuskan kecintaannya kepada tanah air jika kita mampu untuk mendapatkan hatinya, Bang. Iya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan itu ya? Mari kita bersama-sama untuk mencoba berbagai platform untuk mengerjakannya. Jadi ya, FOMO itu, fear of missing out-nya itu bisa dikelola dengan baik agar kedepannya tidak hanya yang negatif-negatifnya aja kita ikut-ikutan, yang positif-positifnya juga kita bisa ada. Salah nggak sih kalau misalkan saya bilang nasionalisme masyarakat Indonesia itu terbentuk ketika kita punya satu musuh yang sama gitu.
siblings Ya, tadi. Dulu juga soal ada sepak bola timnas Bahrain lawan Indonesia kita Ya. dicurangi. betul. Habis tuh Bahrain sampai titik-titik Netizen matchnya itu Indonesia. Ada lagi lokasinya. Bang, Amazon bintang 1. Oh iya. Katanya di sana nggak ada pecel lele. Adanya pecel sapu-sapu tuh. Sapu. Jadi memang netizen kita itu luar biasa banget gitu. Kalau Iya. misalkan kita punya musuh bersama, nah masalahnya apakah nasionalisme itu bisa diaktifasi saat kita nggak punya musuh siapa-siapa nih, tapi kita butuh adanya rasa nasionalisme di tengah arus global yang seperti ini Kita harus sekarang. munculin musuh bersama gitu ya. Iya, masa harus munculin musuh bersama terus Terus sih menerus gitu. kurang pas juga. Ya memang kembali memang kita rangkaian cerita memang selalu seperti itu. Jadi ada musuh bersama, kita bareng-bareng. Netizen apalagi netizen Indonesia ini nomor satu nih. Satu. Ya Yang kan? paling apa bang? Paling apa ya, tersolid lah gitu loh. Dalam- Apa terkurang ajar gitu. Tapi yang kita lihat dari situ berarti kebersamaan kita ya sangat baik gitu. Makanya memang tinggal kita tadi lakukan berbagai edukasi, dan kita sebelumnya kita kan lihat visibilitasnya seperti apa terhadap masyarakat kita gitu. Pada akhirnya saya yakin kok apalagi menuju 2045 ini ya tadi nasionalisme itu bisa terbentuk dengan otomatis gitu, dengan adanya platform teknologi, dengan adanya edukasi. Ada juga beberapa organisasi yang memang membantu dalam keserasan perintah ke depan, ya saya yakin dengan sendirinya akan terbentuk dengan baik sih. Kalau saya lihat media sosial ini selain ancaman buat bela negara, juga ancaman buat kebinekaan di Iya. Indonesia gitu ya, Pak Sekjen, Pak Wakil Kepala Bidang. Jadi ancamannya kenapa? Karena selain berupa masuk ke berbagai macam ideologi yang bisa mengancam ideologi Pancasila misal, dan juga terorisme gitu ya, juga munculnya itu pemecah belah gitu ya. Ada yang misalnya sebenarnya dia ingin memperkenalkan suatu tradisi, suatu budaya, tapi dengan menjelekkan budaya, tradisi atau agama lain. Kemudian ada juga yang bentuknya membenarkan satu pemikiran, menyalahkan pemikiran yang lain. Nah, kadang hal seperti ini juga didomplengin dengan isu-isu yang kan tanpa sadar itu anak muda jadi mencerna gitu ya di alam bawah sadarnya. Ada juga misalnya ideologi-ideologi yang masuk, berideologi semacam pemikiran misalnya hasil penelitian terakhir itu Bang, di Gen Z itu pengguna narkoba turun. Daya beli dan daya konsumsi miras menurun. Yang meningkat adalah seks bebas. Dan yang lebih parah lagi, peningkatan seks bebas ini yang meningkat adalah sejenis. Nah, ini kan tentu saja mengancam ya rasa nasionalisme kita gitu. Itu bukan budaya lokal, itu bukan budaya bangsa, itu bukan kearifan lokal ya. Dan ini belum disadari betul sama anak muda, sama masyarakat yang pengguna media sosial. Artinya Gerbang Indonesia dan juga ormas-ormas yang bela negara ini harus terjun ke situ, harus masuk ke situ, harus awasi. Istilah kalau saya pakai dari dulu tuh selain hybrid tuh asymmetric warfare ya, peperangan yang tidak seimbang gitu. Gimana pendapat Pak Sekjen dan Pak Wakil Kepala Bidang? Ya, pastinya kita bersama pasti harus melawan apa ya namanya disinformasi gitu. Karena kan saya juga lihat banyak di lingkungan gitu. Selain tadi mungkin yang disebutkan ada seks bebas segala macam, tapi dengan adanya kemarin bencana COVID-19, gaya hidup saat ini semakin meningkat loh Bang, ya kan? Ya, Tadi itu juga. penurunan miras itu sebenarnya tadi karena memang adanya gaya hidup sehat. Itu yang pada saya akhirnya- lupa sebut iya, ya, Gen Z ini betul. gaya hidup sehat meningkat dan pergi ke klub malam menurun. Betul Bang. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya tadi masuk lagi ke FOMO. Ya. Tapi FOMO yang positif. Nah, ya bela negara itu tadi dari sehari-hari kita menjaga kesehatan kita gitu. Kita ingin lebih lama hidup dan pasti hidup sehat gitu. Pada akhirnya hal-hal yang negatif itu bisa tersingkir dengan baik. Miras menurun, tapi hidup sehat meningkat. Setiap Sabtu Minggu orang olahraga, Padel. tempat padel makin banyak gitu. Kita suruh keringatan terus. Saya pun juga sekarang hampir setiap hari saya olahraga gitu. Ini kan sebenarnya bagian dari informasi maksudnya positif gitu. Berarti kan ada positifnya juga bagian apa dari dunia digital ini yang pada akhirnya
tinggal memilih aja mana mau hidup yang seperti apa gitu. Tapi kan saya rasa ya tadi nasionalisme itu dengan ada informasi yang baik pada akhirnya juga teraktualisasi dengan baik juga gitu loh Bang. Iya, jadi Siap, Gerbang Bang. Indonesia harus ini, Jen, harus gandeng apa itu BSSN, gandeng Komdiji, kita Betul. banjiri media sosial kita tuh dengan hal-hal positif Benar Bang. supaya anak muda kita FOMO-nya itu FOMO olahraga, FOMO Betul. kesehatan, FOMO Betul. perbanyak literasi, Iya. penuhi perpustakaan, semacam positif kayak gitu. Yes. Sepakat Bang. Bang Brian, Iya. gimana Bang? Benar. Mungkin berangkat dulu dari pernyataan Abang bahwa ilmu pengetahuan kan nggak bisa juga untuk kita batasi. Apapun yang sampai ke kita melalui platform media sosial itu adalah sesuatu yang sifatnya informatif. Persoalannya adalah bagaimana kita menanggapi. Berarti harus kita akui ada yang kurang dalam konstruksi sosial kita, Betul. di mana pengaruh guru itu tidak lebih kuat, tidak lebih powerful dibandingkan pengaruh media sosial. Padahal hari-harinya kita sebagai pelajar, misalkan hari-harinya kita kan ada di ruang-ruang sekolah. Mungkin ini bisa jadi salah satu kritik membangun agar kedepannya konstruksi sosial, konstruksi pendidikan kita diperbarui. Yang kedua, terkait intervensi, Bang. Kita bicara Cina, Rusia, Vietnam sebagai negara yang menganut komunis. Bagaimana kemudian harus kita akui perkembangannya beberapa puluh tahun terakhir semakin baik. Bahkan di level ASEAN kita sudah mulai ketinggalan nih Bang. Ada banyak investasi yang masuk bukan ke Indonesia tapi ke Vietnam karena kemahiran mereka dalam mengelola sistemnya. Tapi yang jelas itu tidak bisa kita lakukan sebagai negara yang menganut falsafah Pancasila dengan ideologi Pancasila dengan sistem demokrasinya kita nggak bisa memaksa masyarakat untuk lu nggak boleh gini nih, lu nggak boleh ini. Tapi bukankah kita bisa mengintervensi berbagai platform yang masuk ke kita? Faktanya bahkan untuk mengintervensi sekelas TikTok aja Komdigi kewalahan. Yang selanjutnya adalah intervensi dari pemerintah. Intervensinya sebenarnya ada banyak hal, bagaimana kemudian pemerintah bisa masuk ke dalam ruang yang diisi oleh banyak orang, yaitu media sosial. Nah, seperti yang saya katakan, siapa pihak yang bertanggung jawab untuk mengintervensi adalah kementerian. Misalnya Kementerian Informasi, sekarang Komdigi ya Bang, Komdigi. Memang satu hal yang positif kalau saya tidak salah ngutip pada beberapa waktu lalu sudah diberi batasan umur bagi seseorang yang ingin menggunakan media sosial. Itu adalah satu terobosan yang positif, tapi bagaimana kemudian kita menyelaraskan itu ke berbagai platform lain. Contoh yang waktu itu sempat ramai, bagaimana kita agak bersih tegang dengan x.com, Twitter. Bagaimana kemudian kita menggunakan pengaruh kita di level pemerintah, katakanlah ke Facebook dan semua gengnya Meta nih. Saya pikir dengan adanya intervensi itu ada banyak hal positif yang bisa terjadi. Misalnya, yang kedua adalah bagaimana kemudian bukan mengatur secara paksa, tapi agar algoritma yang keluar ke layar-layar orang yang menggunakan lebih positif. Orang sering mengatakan, misalkan kita lagi buka HP, belum dipikirin udah muncul Bang. Padahal kita tidak menginginkan hal itu. Seperti saya misalkan ketika membuka media sosial, terkadang yang keluar, perasaan gue nggak pernah nge-like ini deh. Itu bukan Masa, kan? Bang? Hah? Masa. Merasa ya, merasa ya. Lupa kali. Bisa jadi sih. Maksudnya kita dalam satu sisi pengen agar informasi-informasi yang masuk adalah informasi yang edukatif, walau di level media sosial memang kita tidak bisa paksakan juga, karena ketika pertama kali kita mendaftarkan ya memang dia bilang kamu mau suka apa, modeling kah, musik kah, dan lain sebagainya. Tapi dalam faktanya kita harus akui terkadang media sosial itu menawarkan berbagai informasi yang kita tidak pengen tawarkan. Bagaimana kemudian kita bisa memaksa agar kedepannya platform-platform ini bisa bertindak dalam rangka yang lebih positivisme lah. Itu kalau dari gambaran saya. Soal tadi pengaturan bagaimana intervensi pemerintah terhadap platform, saya kira batasannya jelas tuh Bang. Kalau soal algoritma itu memang domain platform. Itu lalu lintas mereka itu viewers dan sebagainya ya domain mereka gitu. Saya rasa akan sulit juga Menkomdigi kita tuh untuk masuk ke sana. Yang paling bisa itu ya itu tadi pembatasan usia 16 tahun ke bawah. Dan itu saya pikir patut diapresiasi. Benar. Keberanian Mutia Hafid Menkomdigi mendobrak aturan yang
selama Meta, ini iya. nggak pernah disentuh. Betul, Meta Facebook kan sempat ngelawan tuh, tapi akhirnya mereka tunduk juga pada aturan kita. Nah, pertanyaan saya gini loh Bang, apakah viralitas dan isu di media sosial ini menggerus nasionalisme kita secara kebangsaan? Kalau misalkan kita terus-menerus menuruti apa yang algoritma katakan. Menurut saya ya Bang, bisa mengarah ke situ. Begini, mari kita berkaca pada pilpres deh. Ketertarikan seseorang pada satu A akan memaksa berbagai informasi lain untuk masuk ke situ. Kita bicara hal ini pernah disampaikan oleh Kepala KSP Muhammad Kodari. Dia bilang bahwa, dan hal ini juga oleh literatur dibenarkan, bahwa informasi yang di media sosial tidak selalu bertalian dengan apa yang terjadi di realita. Di media sosial kita tuh kayak udah mau bunuh-bunuhan Bang, udah mau gontok-gontokan sana semua, ternyata pas keluar rumah lagi ketawa-ketawa tuh semua masyarakat. Tapi inilah kemudian yang mendrag orang-orang yang mungkin aktif juga di media sosial untuk sama-sama memanaskan situasi. Ingat kasus Agustus kemarin Bang? Iya, Itu terjadi sepanas itu karena apa kalau bukan karena media sosial? Terjadi bakar-bakaran, padahal kalau kita mau jujur itu hanya terjadi di beberapa titik, tidak sampai semua. Saya yang tinggal di Bogor aja perasaan tenang-tenang aja ya Bang. masih pada lari kok semua orang gitu kan keliling kebun raya. Nah, itu yang saya bilang tadi di level intervensi itu Bang. Mungkin sulit, tapi ya kita cari bagaimana polanya untuk mencoba meniadakan informasi-informasi yang rasanya cukup berbahaya untuk level kedaulatan bangsa. Atau Bukan Abang setuju berarti seperti kebijakannya Cina, Rusia, Korea Utara mungkin malah. makanya Bang. Ada yang melarang media sosial, ada yang menggantinya dengan media sosial lokal, Iya. ada yang benar-benar tidak boleh ada internet. Bukan. Yang Makanya tadi di ininya. awal saya jelaskan itu sebagai negara komunis yang tidak mungkin kita ikutin, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sedikit seperti itu dalam artian mengintervensi berbagai informasi yang masuk. Faktanya walaupun bukan susah, nggak mungkin untuk diikuti. Bagaimana kemudian influencer yang ada di Cina bahkan harus mendapat sertifikat untuk bisa menjabarkan akan sesuatu. Iya. Bukankah hal itu bisa kita lakukan Bang? Bisa dong, Tanpa harusnya. harus memaksa algoritma untuk nggak boleh nih. Pokoknya yang berhubungan dengan pemerintah dihilangkan. Jangan juga dong. Betul. Itu nanti akan memberangus demokrasi. Tapi poinnya adalah mencoba membawa ini ke level yang lebih sehat. Jadi semacam ada logo misalkan atau indeks ketika memang orang yang berbicara ini punya kemampuan, punya kapabilitas. Karena kan di media sosial tidak ada yang dibatasi untuk berbicara. Betul. Satu sisi itu positif, kita bisa mengekspresikan diri. Satu sisi itu menjadi negatif ketika dia hanya viral karena banyak followers, bukan berarti dia banyak ilmu juga kan Bang. Atau bisa seperti ini ya, saya sering melakukan itu ketika memang diperlukan, misalnya menyiasati algoritma dengan mendompleng isu-isu yang lagi viral, misalnya seperti itu. Misalnya yang rutin, misalnya kayak di TikTok, di Twitter atau di X itu yang sering viral itu hampir tiap hari, namanya zona uang gitu ya. Isinya biasanya orang ngasih kuis atau giveaway gitu ya. Tapi yang dompleng-dompleng di situ itu justru yang open BO misalnya ya, mohon maaf ya. Jadi dia berhasil seperti itu. Sedangkan kita misalnya ada isu ingin mengangkat isu A, mendompleng isu B gitu ya. Misalnya kita isunya tentang kemarin itu tentang siapa namanya, MBG, pecat Dadan Hidayana gitu kan. Mau dipecat emang Bang? Enggak, itu yang viralnya di itu. Mana tahu Bang suruh pecat. Jangan dong gitu. Di Viral lagi Twitter. Kita isinya beda dengan apa muatan yang di situ muatannya. beda dengan Kita mendompleng isu yang lagi ramai. Iya, jadi misalnya kalau ada apa namanya, trending topics gitu ya, itu bisa tuh kawan-kawan dari Gerbang Indonesia atau dari Dephan jeli memanfaatkan dari BSSNO ini yang rutin viral tiap hari apa nih gitu. Ya domplengin aja di situ, ternyata ketika orang buka trending topik itu isinya tentang bela negara, tentang nasionalisme, itu pasti mau nggak mau dia akan terbaca gitu, seperti itu. Ya. Sebenarnya ini Bang, jadi memang kalau aku lihat ini kita mulai masuk, kalau aku pernah baca kalau nggak salah apa, jadi kalau zaman dahulu mungkin pahlawan itu dulu berjuang pakai bambu runcing,
Tapi sekarang nasionalisme itu kita lagi diuji juga. Bagaimana caranya kita kalau yang sekarang ini menjaga jempol kita, mulut kita tidak runcing juga. Betul. Karena di semua sekarang dari ujung jari kan, Bang. Betul. Nah, tadi sepakat sama Abang Anama juga, ya bagaimana kita bisa mendoplang isu-isu yang saat ini masih beredar sangat luas negatif gitu. Pada akhirnya ini tantangan besar juga sih sebenarnya buat kita semua ya. Salah satunya kami dari Gerbang Indonesia itu ya bagaimana mewujudkan narasi yang positif, karena semua dari ujung jari ini mulainya kan, karena mulai dari kita dulu kan untuk bisa membaca atau karena kan kita semua apapun butuh literasi Bang ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu dari hal yang negatif gitu. Makanya kita harus membangun hal-hal yang memang seperti itu, pada akhirnya tadi konstruksi media sosial itu berujung dengan baik, dan tadi yang aku bilang di awal ada kebahagiaan psikologis kita juga meningkat. Nah kalau misalkan tadi kan disajikan gitu, kita mendompleng isu yang lagi apa naik, namanya, lagi naik. Trending topics. Saya agak heran deh, kita kalau misalkan isu-isu berita atau yang kira-kira positif tuh agak sulit ya membentuk viralitasnya gitu. Tapi kenapa yang jelek itu mudah sekali? Apakah ini ada kaitannya dengan nasionalisme masyarakat kita yang memang agak tipis, atau memang dari budaya masyarakat kita tuh yang agak kurang suka sama hal-hal yang positif? Itu bisa dijelaskan dengan Kata-kata yang Sederhana. sederhana. Oh, iya. Karena sejak lama kan sudah ada bad news Iya. is always a Iya. good news. Good or bad Betul, in betul, positive. Jadi Ya, bukan betul. karena masalah nasionalisme saya pikir di situ Bang, tapi memang Oke. ya kita suka aja berita yang lagi heboh. Makanya kalau ada artis selingkuh kita cepat tahu nih Bang, daripada program-program Kementerian Digital nih. Jadi mungkin Kementerian Digital bisa belajar juga. Nah, ada formulasi khusus nggak sih buat merubah karakter seperti itu? Ya, ada. Makanya tadi kan platform-platform ya tadi seperti media sosial ataupun platform digital itu khususnya kita dari bela negara itu punya. Nah, tapi memang secara jangkauan mungkin belum, karena kan tadi membangun itu kan nggak bisa cepat dan mudah, dan itu kan rumit juga gitu. Tapi kita sudah ada. Nah itu nantinya mungkin kita juga pingin platform digital kita itu bisa menjadi viral. Pada akhirnya itu ada intention to masyarakat itu datang ke kita untuk tadi literasi, karena kita pingin bangsa kita itu pinter dalam merangkum semua narasi publik, isu-isu publik. Pada akhirnya merangkum itu harus seleksi juga gitu kan. Nah itu pingin kita seleksinya gimana caranya agar media kita itu punya good publicity gitu sih. Sebenarnya bangsa kita tuh pintar merangkum Ya, merangkum keseluruhan yang ada, tapi kan pembahasan publik, betul, isu sosial karena gitu. ada tadi konstruksi yang dibuat oknum. Ya tadinya viralitas itu cepat tadi karena ada publicity gitu. Nah, ya tadi yang kita mau rangkai ya tadi bagaimana caranya melawan itu ya dengan tadi platform digital ya seperti ini atau seperti kami yang lagi kita rangkai, yaitu ya perbanyak aja platform, perbanyakkan tools. Pada akhirnya masyarakat pasti akan tahu mana yang memang bisa menjadi followers dalam hal ke depannya. Iya. Tadi saya mau bahas itu. Iya. Sebenarnya masyarakat itu pintar merangkum pembahasan publik. Cuman agak putus asa aja ketika pembahasan publik tuh nggak ada yang Langsung. dengar gitu. Iya. Jadi mau kemana ini arahnya? Akhirnya mereka mencaci maki sendiri tuh. Kritiknya udah konstruktif, benar. Betul. Wah nggak ada yang dengerin nih. Ya udahlah sikat aja langsung gitu. Iya. Tapi begini Bang, mungkin itu bisa jadi semacam devil advocate ya, bahwa terkadang ya kita sebagai masyarakat pun suka hanya kesal tapi nggak mau menjalani rangkaian yang sudah ada. Contoh, misalkan kita bicara di level daerah saya Kota Bogor, ada kasus yang setengah terjadi di mana ada maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah kota, misalkan ada penyelewengan anggaran yang terjadi, masyarakat ngomelnya di WA, padahal dia bisa minta permintaan informasi publik ke Kementerian Komunikasi, ke Dinas Komunikasi. Dia bisa meminta melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota komisi di Dewan.
dia bisa menyalurkan berbagai informasi ini ke hal-hal yang sudah disiapkan. Karena semua udah Tetapi ada kanal-kanalnya. sudah ada kanalnya, Hmm. tapi terkadang Bang, kita ini sebelum melakukan itu udah keburu kesal. Jadi ini mungkin jadi otokritik juga kepada kita sebagai masyarakat. Oh, betul. Jangan dikit-dikit salahin padahal kita juga belum melakukan fungsi kita. Betul. Wah, masyarakat kan tugasnya memang nggak itu, hanya kritik. Jangan begitu dong. Kan kita sama-sama ingin membangun negara menjadi lebih baik. Nah, itu. Nah, Terlalu apakah banyak menuntut, apakah tapi lupa ketika kita kewajiban. sudah menuntut, kita sudah cari tahu informasi ini? Iya. Apakah ketika kita ingin menghantam satu hal ini memang kita sudah tahu secara matang, atau kita sudah melalui jalan-jalan yang disediakan secara administratif untuk menindaklanjuti, kita sudah jalankan belum? Kalau tidak, jangan teriak-teriak aja. Kita harus sadar memang pemerintah juga sulit juga. Bukan berarti saya membela pemerintah ya, karena belum jadi staff nih Bang, masih di gerbang Indonesia aja. Tapi persoalannya adalah antara masyarakat sebagai orang yang menerima aturan dari eksekutif dan antara legislatif sebagai pengawas seharusnya saling bertalian. Kita saling berkomunikasi dan saling mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sekedar bersuara dengan mengharapkan terjadinya viralitas tapi tanpa bobot yang kuat di bawah. Tetapi kita juga bisa melakukan berbagai penelitian ataupun pengawasan secara manual. Betul. Kita bisa tanya, kita bisa laporkan, misalkan ada dugaan, kita ada KPK. Misalkan ada administrasi yang tidak berjalan di sini, kita bisa laporkan ke lembaga-lembaga pengaduan. Hal itu yang saya pikir dilakukan terlebih dahulu. Bukan berarti saya tidak mengizinkan teman-teman untuk melakukan viralitas. Ya boleh, tapi mari kita lakukan hal yang bisa kita lakukan secara maksimal terlebih dahulu. Kita bisa kok, kita bisa selama kita mau. Selama tujuannya memang positif, bukan hanya ingin mendapatkan engagement ke platform sosialnya, tapi memang untuk mendapatkan sesuatu yang positif, tidak hanya bagi dia, tapi bagi masyarakat di sekitarnya. Saya ingin menggarisbawahi digitalisasi ya, bahwa nasionalisme dan bela negara ini, Pak Sekjen dan Pak Wakil Kepala Bidang Media, harus sepertinya masyarakat dan generasi muda sekarang perlu disediakan literasi khusus di dunia media sosial dan digital ini. Jadi artinya misalnya mereka ingin mengetahui sesuatu, kita udah siapkan misalnya e-booknya atau PDF-nya. Kalau mereka ingin membahas itu, tinggal copy paste ke media sosial. Kita sediakan infografisnya, animasinya, memingnya. Jadi ketika ada sesuatu yang kan rasanya kita perlu untuk iya, ditindaklanjuti. bukan kayak selama ini kan kita kenal ada pebasket Cina itu kan selalu jadi meme itu. Yao Ming itu kan kita tinggal comot aja gitu kalau ada ya mungkin untuk bela negara ada maskotnya siapa misalnya ada ini nih ada orang ngebahas tentang Israel misalnya gitu kan dengan menjelek-jelekan Indonesia gitu. Ya, pasang meme ini kira-kira seperti itu. Jadi memang perlu disediakan digital library khusus tentang bela negara ini baik secara tulisan, literasi tulisan, infografis, visualisasi maupun misalnya bentuknya animasi jangan kayak merah putih tapi pokoknya ada lah ya yang bagus untuk orang lihat, nikmati, bisa di-share. Jadi semua orang bisa mulai dengan hal seperti itu, berbagi hal apa yang dia tahu tentang bela negara dan nasionalisme. Mungkin kalau saya masukannya seperti itu, Pak Mas Reza. Iya, jadi memang narasi mengenai bela negara ini nggak akan sampai kepada publik kalau misalkan kontennya tuh nggak menarik. Narasinya sudah bagus, cuman kontennya tidak bisa dipahami oleh publik, sama juga. Ya maka dari itu memang tadi kalau saya melihat perilaku negara kita ya, masyarakat kita itu suka dengan visualisasi. Nah tadi kan makanya saya sempat bicara juga terkait bagaimana karya dalam negara kita itu dibuat bela negara itu dalam bentuk film. Ya, karena betul. Itu menurut saya pemahaman masyarakat kita akan lebih cepat menangkapnya gitu. Yeah. Jadi visualisasi, animasi itu memang benar-benar itu sangat baik. Makanya kembali lagi tadi secara source yang memang harus terbanyak ini adalah bagaimana kita meng-create value kita sebagai bangsa dan negara itu dalam bentuk animasi negara kita sendiri. Kayak contoh misalkan Gatot Kaca misalnya itu kan Indonesia banget gitu kan. Yeah. Nah itu pun juga
Saya sepakat juga Bang, terkait bela negara itu perlu adanya, kita transform dia sebagai, visualisasi lah, pada akhirnya bisa deliver dengan baik. Tantangan saya sebenarnya Nah, simpel nih untuk Ditjen Potan ya, Pak siapa? Pak Jenderal siapa tadi? Ditjen Oh, Potan, kalau untuk Basarnas, Pak Letnan Jenderal TNI Gabriel. Pak Letjen Gabriel Iya, sama Jalan Nasional. Gerbang Ketua Indonesia Umum ini, Dr. Faisal Manaf. Dr. Faisal Manaf beserta Pak Sekjen dan jajarannya. Kalau misalnya kita buka Google search terus kita tulis bela negara dan isinya adalah hal-hal yang membuat kita pengen tahu lebih jauh tentang bela negara, itu baru bentuk kesuksesan dari Dirjen Potan dan Gerbang Indonesia. Jadi ketika orang cari apa sih bela negara, search isinya itu menarik semua, gambarnya bagus-bagus, Iya. literasinya itu enak dibaca segala macam. Nah, itu luar biasa Betul. karena orang akan cari dulu sekarang. Kalau misalnya pengen tahu sesuatu, dia nggak cari nggak pengen cari tahu lebih jauh, lihat aja dulu di Google gitu. Jadi kita harus bombardir itu Google biar bisa menampilkan di halaman pertama itu hal-hal yang menarik tentang bela negara. Dan kalau nanya kayak AI tahu tuh Nah, bela itu negara juga. Gerbang Indonesia. Nah, itu juga harus identik, betul. Iya. menarik. Harus diidentikan. Betul. Iya. Oke Bang, kita sudah sampai sini. Siap, Sepertinya pembahasannya menarik banget. menarik. Sampai nggak kerasa waktu. Siap. Oke, begitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gerbang Indonesia hari ini bisa diambil manfaatnya dan teman-teman makin cinta kepada bangsa dan negara. Ngopi. Ngopi nih.